Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Wardatul Jannah, guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Sirrul Asror Jakarta. Saya sebagai mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 41240199101288. Pada hari ini, hari Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan model pembelajaran TPACK dengan materi pembagian hadis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan kalian rapikan dulu posisi duduknya sebelum kita mulai berdoa. Posisinya tegak. Jika sudah rapi, silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Istaizu ya man Rahman tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagaimana dengan kehadiran hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan menyanyikan yel-yel kita terlebih dahulu supaya semangat. Ya? Kita mulai ya, harus kompak. Sudah siap? Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustazah Dini. Kaifahalukuna? Bihairin. Kaifahalukuna? Bihairin. Alhamdulillah bihairin. Alhamdulillah bihairin. Kaifahalukuna hadzal yaum? Bihairin. Kaifahalukuna hadzal yaum? Bihairin. Nahnu bihairin. Nahnu bihamasatin. Nahnu daiman bitabassumin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang pembagian hadis secara kuantitas. Ya, betul, tentang pembagian hadis secara kuantitas. Bagaimana pembagiannya, Messi? Pembagian hadis secara kuantitas dibagi menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga mustahil mereka berbohong. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Oke, tepuk tangan untuk Messi. Jadi betul ya dikatakan Messi tadi, pembagian hadis secara kuantitas dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Dimana tadi pengertian hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Minimal berapa? 20 riwayat. Dimana dari 20 riwayat itu mustahil mereka sepakat untuk berbohong. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang belum mencapai derajat mutawatir atau sedikit diriwayatkan oleh sedikit orang, di bawah 20 orang. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang pembagian hadis secara kualitas. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menghayati keberadaan hadis-hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Kedua, menganalisis pembagian hadis dari segi kualitas. Kemudian memahami pengertian dan syarat dari hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif.
dhaif? Ada yang tahu pembagian hadis secara kualitas dibagi menjadi berapa? Jadi berapa? 3. Coba perhatikan bagian di depan. Di sini ada pembagian hadis secara kualitas dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, untuk apa sih kita mengetahui pembagian hadis ini? Supaya kita tahu yang mana hadis yang bisa kita jadikan hujah. Oke, betul. Apa sih hujah? Hujah itu landasan hukum. Seperti yang kita tahu, landasan hukum umat Islam ada 4. Yang pertama, Quran. 2, hadis. 3, 4, qiyas. Nah, ini tujuan kita mempelajari pembagian hadis ini adalah untuk mengetahui mana saja hadis yang dapat dijadikan sebagai hujah. Jadi tidak semua hadis yang tersebar itu adalah hadis yang bisa dijadikan landasan hukum. Ada beberapa di antaranya yang merupakan hadis palsu yang tidak mungkin bisa dijadikan landasan hukum. Makanya penting untuk kita mengetahui pembagian hadis ini. Nah, di antara ketiga hadis ini, mana sih yang derajatnya paling tinggi? Hadis sahih, betul sekali. Apa sih hadis sahih itu? Untuk mengetahui apa pengertian hadis sahih, mari kita simak tayangan video berikut ini. Oke, sebelum menyimak, kalian jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting dari penjelasan video ini, karena nanti akan diberikan LKPD secara berkelompok. Kalian mengerjakan LKPD ini berdasarkan video yang telah kalian saksikan, dan nanti di akhir pembelajaran akan ada kuis evaluasi. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Hadis maqbul adalah hadis yang telah memenuhi sejumlah kriteria, syarat, dan sifat-sifat sehingga diakui sumbernya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jenisnya ada 4 macam, yaitu hadis sahih lidatihi, hadis hasan lidatihi, hadis sahih lighairihi, hadis hasan lighairihi. Mari pertama, hadis sahih lidatihi adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil serta kuat ingatannya dari awal hingga akhir sanad tanpa ada cacat dan penyimpangan. Maksud kedua, hadis hasan lidatihi. Secara bahasa, hasan berarti bagus atau indah. Hadis hasan menurut definisi Ibnu Hajar adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak ada cacat dan tidak ada syad. Dalam kaitannya sebagai landasan hukum, hadis hasan kedudukannya sama seperti hadis sahih, meskipun sedikit lebih rendah kekuatannya dibandingkan hadis sahih. Hadis hasan dijadikan landasan hukum oleh mayoritas pakar fikih dan mereka amalkan. Nah, dari video ini siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Lutfi, silakan. Ya, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis maqbul adalah hadis yang dapat diterima sebagai hujjah. Hadis yang dikategorikan maqbul adalah hadis sahih atau hadis hasan. Hadis sahih adalah hadis yang tersambung sanadnya, riwayatannya adil dan dhabit, tidak syadz dan tidak ilat. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang memiliki syarat hadis sahih, tadi hanya saja tingkat kedabitannya, riwayatnya sedikit lemah. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk Lutfi. Kemudian tadi hadis sahih dan hadis hasan sudah, sekarang hadis dhaif. Apa sih hadis dhaif itu? Hadis dhaif bisa dibilang adalah hadis yang lemah, kebalikannya dari hadis sahih. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih. Yang tadi sudah disebutkan ya, apa saja kriteria hadis sahih. Jadi hadis dhaif ini tidak memenuhi kriteria itu, salah satu atau lebih. Misalnya ada dalam sebuah hadis itu, oh ternyata sanadnya tidak bersambung, berarti hadisnya dhaif. Atau setelah diteliti ternyata orang-orangnya periwayatnya ini ada yang tidak dhabit atau bahkan fasik, itu bisa jatuh kualitas hadisnya menjadi dhaif.
Bagaimana kita menyikapi hadis dhaif ini? Kalau tadi dua hadis yang makbul, hadis hasan dan sahih itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum atau hujah. Kalau hadis dhaif bisa atau enggak? Ayo, bisa atau enggak? Hadis dhaif tidak bisa dijadikan landasan hukum, tetapi masih bisa dipakai hadisnya untuk fadilatul amal. Apa fadilatul amal? Keutamaan ibadah, sebagai motivasi kita dalam beribadah. Boleh, tapi hadis dhaif tidak boleh dipakai untuk masalah hukum, masalah halal haram, dia tidak boleh dipakai. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian secara berkelompok. Nanti kalian presentasikan di depan ya. Jadi di dalam LKPD ini ada dua contoh hadis yang Ibu minta kalian untuk menganalisanya, menganalisa kualitas dari hadis yang Ibu berikan. Di sini ada contoh hadisnya. Ada contoh hadisnya, kemudian ada penjelasan biografi periwayatnya. Ada biografinya, kalian dibaca, kalian analisa. Nanti ada pertanyaannya. Kalian diminta untuk menganalisis komentar ulama terhadap para periwayatnya, kemudian bagaimana ketersambungan sanadnya, dan kemudian disimpulkan apa kualitas hadisnya. Paham? Nanti kalian tunjuk perwakilan kelompok untuk presentasi di depan. Oke, silakan dikerjakan. Coba dilihat di bagian penilaian ulama, komentar ulamanya itu kan ada yang dicetak tebal ya. Ada sikoh, ada saduk. Apa sih sikoh itu? Artinya terpercaya. Saduk itu satu level di bawah sikoh. Dia masih bagus, masih terpercaya, tapi kurang sedikit. Saduk. Kalau dhaif itu lemah. Oke, sudah ya? Sudah. Kelompok sejak mana yang mau maju lebih dahulu? Oke, silakan kelompok 2. Ya, kalau yang maju berapa? Perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kualitas hadis. Hadis yang pertama tentang perintah kepada wali untuk membayar fidyah. Hadis ini diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi yang menerima dari Qutaibah menerima dari Absor ibn Qasim, Absor menerima dari Ash'as menerima dari Muhammad menerima dari Nabi, dan Nabi menerima dari Umar hingga ke Nabi. Setelah kami melakukan analisa terhadap biografi para periwayat yang telah disajikan di LKPD ini, kami melihat bahwa hanya ada satu periwayat, yaitu Ash'as yang ternilai dhaif oleh para ulama, sedangkan 6 rawi lainnya ternilai sihah. Di dalam hadis ini juga kami temukan adanya ketersambungan sanad, di mana antara para periwayat ini saling memiliki hubungan guru dan murid. Oleh karena itu, kami simpulkan bahwa hadis ini memiliki kualitas sahih. Untuk hadis kedua pun sama, semua riwayat sihah dan sanadnya bersambung, maka kualitas hadisnya sahih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada yang jawabannya berbeda dengan kelompok 2? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2. Kelompok 1. Kami
memiliki jawaban yang berbeda dengan kelompok satu untuk hadis yang pertama. Seperti yang bagaimana tadi dijelaskan oleh Kamar Hama yang di kelompok satu, ada salah satu perawi doif. Jadi hadis tersebut yang komentar ulama itu doif, dan menurut kami jika ada salah satu perawi yang kualitasnya doif itu udah menodai suatu hadis walaupun yang sikohnya tuh banyak. Jadi menurut pendapat kami kelompok satu, hadis pertama adalah kualitasnya doif. Untuk hadis yang kedua, kami menilai sama dengan kelompok satu, yakni sahih, karena semua riwayatnya sikoh dan sanadnya bersambung. Sekian sedikit aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah maju. Ibu mau memberikan kesimpulan bahwa tadi ada yang bilang kelompok 2 hadis pertama menurut kelompok 2 itu adalah hadis sahih, sedangkan menurut kelompok 1 hadis pertama adalah hadis dhaif. Jadi yang mana yang benar? Yang benar adalah hadis pertama itu adalah betul hadis dhaif. Karena kenapa? Tadi ada salah satu periwayatnya bernama Ash'as, itu ternilai dhaif oleh para ulama. Dhaif itu lemah. Karena ada satu, walaupun ada satu yang ternilai dhaif, tetap itu sudah menodai atau membuat turun kualitas suatu hadis. Walaupun banyak yang lain sikoh, tapi hanya satu yang dhaif, tetap menjadikan mempengaruhi kualitas suatu hadis. Nah, sekarang karena kita sudah selesai mengerjakan LKPD, Ibu, yang terakhir adalah Ibu ingin meminta kalian mengerjakan kuis evaluasi. Jadi silakan satu kelompok dikeluarkan HP-nya, dibuka Google-nya, dan diketik quizzes. Nah, kalau sudah, klik masukkan kode dan masukkan kode di depan. Dinamain sesuai nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, kita mulai. Ada 15 pertanyaan, terdiri dari pertanyaan ABCD, jadi kalian pilih salah satu saja. Ada juga pertanyaan yang memiliki beberapa jawaban, jadi nanti di checklist lebih dari satu. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Oke, Bintang silakan. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hadis berdasarkan kualitas terjadi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Dari ketiga jenis ini hadis yang dapat diterima sebagai hujjah hanyalah ada 2 hadis, yaitu hasan dan sahih. Sedangkan hadis dhaif tidak boleh digunakan sebagai hujjah, hanyalah boleh digunakan dalam hal bagian amal saja. Oke, baik, betul ya.
Alhamdulillah, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah.